Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Meliana Putri. Selanjutnya ada Rofi Irvanto, lalu Saifullah Ramadan, dan Gilang Fatul Wildani. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengaturan otomatis di industri, yaitu pengaturan dua kondisi. Berikut pemaparannya. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan aksi pengaturan dua posisi. Kontrol tipe ini memiliki prinsip kerja nyala padam secara bergantian dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga controller ini dapat juga dinamai dengan controller on off. Salah satunya penerapan controller ini misalnya pada pengaturan suhu ruangan agar berada di antara dua nilai suhu rendah dan suhu tinggi. Apabila suhu ruangan mencapai posisi suhu tinggi, maka controller bekerja untuk menurunkan suhu ruangan dengan cara memutuskan arus pemanasnya. Bisa dilihat seperti gambar di samping ini. Pada saat awal proses pemanasan ruangan, suhu naik sedikit demi sedikit sampai mencapai suhu tingginya. Karena ketidakidealan sistem, timbul waktu tunda T. Waktu tunda tersebut muncul baik pada saat kondisi on ke off, ataupun sebaliknya, dari kondisi off ke on, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Sebagai akibat komponen atau pengaturan tidak bisa langsung merespon perubahan inputnya. Elemen penggerak hanya memiliki dua posisi tetap, on dan off. Sederhana dan murah. Misalkan sinyal luaran dan kendali adalah U dalam kurung T, dan sinyal kesalahan adalah E dalam kurung T. Dalam pengaturan dua posisi ini, sinyal U dalam kurung T tetap pada nilai maksimum atau pada nilai minimum, tergantung pada apakah sinyal kesalahan bernilai positif atau bernilai negatif. Sehingga bisa dituliskan U dalam kurung T sama dengan U1 untuk E dalam kurung T lebih besar dari 0. Atau juga sama dengan U2 untuk E dalam kurung T lebih kecil dari 0. U1 dan U2 sebagai konstantanya. Nilai minimum U2 biasanya adalah 0 atau minus U1. Pengaturan dua posisi ini umumnya berupa perangkat listrik dan solenoid valve yang dioperasikan dengan listrik yang banyak digunakan dalam pengaturan tersebut. Seperti pengaturan proporsional pneumatik dengan gain yang sangat tinggi bertindak sebagai pengaturan dua posisi dan kadang-kadang disebut pengaturan pneumatik dua posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 menjudulkan pengaturan otomatis di industri pengaturan dua kondisi. Saya Gilang Fatul Wildani, NIM 200.007. Saya di sini mau menjelaskan materi tentang controller proporsional. Apa itu controller proporsional? Yaitu suatu controller yang menghasilkan sinyal keluaran sebanding dengan sinyal kesalahan penggerak atau error. UT sama dengan KP ET, atau ET sama dengan RT dikurangi CT, di mana ET sebagai kesalahan penggerak dan KP sebagai standar proporsional. Kontroler proporsional digunakan untuk menurunkan offset dengan cara memperbesar nilai konstanta KP. Namun nilai KP yang makin besar akan menyebabkan sistem berosilasi dan tidak stabil. Next, pembahasan tentang controller proporsional plus integral. Controller ini merupakan penggabungan antara controller proporsional dengan controller integral. Dengan rumus U dalam kurung T sama dengan KP, E dalam kurung T plus KP per TI
integral E dalam kurung T dt, di mana TI sama dengan tetapan waktu integral, Kp sama dengan tetapan proporsional. Transformasi Laplace dari rumus di atas, U sama dengan KPE dalam kurung S plus KP per TI E dalam kurung S per S. U dalam kurung sama dengan KP 1 plus 1 per dalam kurung T dikali S E dikali E dalam kurung S. Lanjut, sifat controller PI. 1. Lebih cepat dibandingkan dengan controller integral. 2. Tidak ada selisih statis. Next, pembahasan tentang aksi pengaturan proporsional plus derivatif. 1. Aksi pengendali dari P plus D atau proporsional plus derivatif didefinisikan sebagai U dalam kurung T sama dengan KP dikali E dalam kurung T plus KPTD DE dalam kurung T per DT, dan fungsi transfernya adalah U dalam kurung S per E dalam kurung S sama dengan KP dikali 1 plus TDS, di mana TD sebagai waktu derivatif. Baik, selanjutnya di sini saya Rofi Irvanto, NIM 200.004, akan menjelaskan tentang controller PID. Apa itu controller PID? Controller PID sesuai dengan namanya merupakan penjumlahan dari controller proporsional, integral, dan controller diferensial. Rumus umum dari controller ini adalah U dalam kurung T sama dengan KP E dalam kurung T dijumlahkan dengan KP TD, KP dikali TD dikali DE dalam kurung T per DT ditambah dengan dalam kurung KP per TI, kemudian integral dari ET dan DT, yang bisa dijabarkan sebagai berikut, yaitu UT atau sinyal keluaran sama dengan konstanta proporsional atau tetapan proporsional dari sinyal kesalahan dijumlahkan dengan konstanta proporsional dari TD dan juga DE dalam kurung T per DT dijumlahkan dengan tetapan proporsional dibagi dengan waktu integral. Kemudian integral dari sinyal kesalahan dan DT. Ada juga transformasi Laplace dari persamaan ini adalah U dalam kurung S sama dengan KP kali E dalam kurung S plus KP dikali TD dikali S dikali E dalam kurung S plus dalam kurung KP per dalam kurung TI kali S dikalikan E dalam kurung S, atau U dalam kurung S per E dalam kurung S sama dengan KP 1 dijumlah dengan TD dikali S jumlah dengan 1 per dalam kurung TI dikali S. U dalam kurung S sama dengan konstanta proporsional dikali kesalahan penggerak plus konstanta proporsional dikali waktu derivatif dikali S dikali kesalahan penggerak plus konstanta proporsional dibagi waktu integral
dikalikan S, yang kemudian dikalikan lagi dengan kesalahan penggerak. Kemudian sedikit penjelasan dari rumus Laplace kedua, yaitu U dalam kurung S per kesalahan penggerak sama dengan konstanta proporsional dikalikan dengan 1 plus waktu derivatif dikali S ditambah 1 per waktu integral dikali S. Baik, selanjutnya kita menuju ke karakteristik dari controller PID ini. Karakter dari pengaturan controller PID adalah responnya cepat dan tidak ada selisih statis, seperti yang tertera pada gambar tersebut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari gambar tersebut. Yang pertama, dari set point masuk ke sigma, kemudian jika ada error sesuai dengan namanya, yaitu controller ini menggunakan 3 perhitungan secara langsung. Yang pertama ada perhitungan dari controller proporsional, controller integral, dan ada juga controller derivatif. Sesuai dengan rumus yang tertera, kemudian setelah melalui perhitungan tersebut, hasil perhitungan dari ketiga rumus tersebut masuk lagi ke sigma kedua, yang kemudian akan diproses menuju ke output ataupun merepeat kembali atau mengulang kembali pada sigma yang pertama. Dikarenakan penggabungan ketiga controller ini menjadikan controller PID ini memiliki respon yang cepat dan hampir tidak ada selisih statis. Inilah salah satu karakteristik dari pengaturan controller PID yang bisa saya jelaskan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 meminta maaf barangkali ada kata-kata yang kurang tepat atau penyampaian yang kurang jelas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.